Assalamualaikum sahabat Cerita Kito yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan ketika preman brutal menguasai Tanah Abang, seorang dukun sakti dari Banten, Ki Satria, muncul untuk mengubah segalanya. Dalam pertarungan penuh mistis melawan pemimpin geng, Cino, Ki Satria tidak hanya melawan kegelapan, tetapi juga berusaha menyelamatkan jiwa yang hilang. Akankah keberanian dan kebaikannya mengalahkan kejahatan yang telah lama merajalela? Temukan kisah penuh ketegangan dan transformasi yang akan menggugah hati. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Di tengah riuhnya hiruk-pikuk kota Jakarta, di mana cahaya neon dan suara kendaraan menjadi lagu sehari-hari, terdapat sebuah sudut kota yang dikenal dengan nama Tanah Abang. Kawasan ini bukan hanya terkenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai tempat di mana dua dunia bertemu, dunia harapan dan dunia kegelapan. Di satu sisi, ada para pedagang kecil yang berjuang untuk mencukupi kehidupan mereka, sementara di sisi lain, ada sekelompok preman yang menguasai jalanan, menakut-nakuti, dan memeras uang dari siapapun yang berani berdagang di area tersebut. Preman-preman ini dikenal sebagai "di anak jalanan", yang dipimpin oleh sosok yang ditakuti bernama Cino. Cino, dengan tatapan tajam dan senyuman sinis, merupakan gambaran dari kekuasaan yang tidak terkontrol. Dia memiliki kekuatan untuk memanggil makhluk-makhluk gaib yang siap membantu melaksanakan kejahatannya. Cino dan gengnya telah membuat masyarakat hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun, merampas harapan dan kebahagiaan dari para pedagang yang seharusnya menikmati hasil kerja keras mereka. Di sisi lain, jauh dari keramaian Jakarta, di antara pepohonan yang rimbun di Banten, hidup seorang dukun sakti bernama Ki Satria. Dia dikenal tidak hanya karena kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi juga karena kemampuannya untuk melindungi desa dari ancaman kejahatan. Ki Satria adalah sosok yang penuh wibawa, aura mistis yang menyertainya membuat siapapun yang bertemu dengannya merasa tenang, tetapi juga hormat. Ia selalu dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang siap membantunya ketika dibutuhkan. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung indah di langit, Ki Satria merasakan gelombang energi yang aneh mengalir ke arah Jakarta. Suara-suara gaib berbisik di telinganya, memberitahukan bahwa ada ketidakadilan yang sedang berlangsung di kota itu. Tanpa berpikir panjang, Ki Satria mempersiapkan diri untuk berangkat. Ia mengumpulkan ramuan-ramuan dan jimat-jimat pelindung, lalu melangkah ke arah Jakarta dengan tekad yang kuat. Setibanya di Jakarta, Ki Satria disambut oleh keramaian yang mencolok. Namun, di balik tawa dan sorak-sorai, ia merasakan getaran negatif yang menusuk ke dalam jiwanya. Suara jeritan dan tangisan terpendam terdengar jelas, terutama di sekitar Tanah Abang, tempat di mana para pedagang kecil terjebak dalam belenggu ketakutan. Ki Satria langsung menuju ke lokasi yang mendengarnya, dengan niat untuk membantu mereka yang terpinggirkan. Di sebuah warung kecil yang dikelola oleh Bu Lina, Ki Satria menemukan sekelompok pedagang berkumpul, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka menceritakan betapa brutalnya perlakuan Cino dan anak buahnya. Setiap minggu, para preman itu datang untuk memeras uang, dan siapapun yang berani melawan akan mengalami kekerasan yang tidak terbayangkan. Bu Lina, seorang wanita parubaya yang sudah berjualan selama puluhan tahun, tidak bisa menahan air matanya saat menceritakan kisahnya. "Kami tidak bisa hidup seperti ini, Ki. Kami takut setiap hari," ujarnya, suaranya bergetar. Mendengar kisah sedih ini, Ki Satria berjanji untuk membantu mereka. "Saudara-saudara, kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan ini berlanjut. Kekuatan ada dalam diri kita jika kita bersatu," serunya, suaranya menggetarkan hati semua orang yang hadir. "Mari kita lakukan ritual malam ini, kita akan memanggil roh-roh penjaga untuk melindungi kita." Malam tiba, dan Ki Satria mempersiapkan ritual di halaman warung Bu Lina. Ia menyiapkan lilin, kemenyan, dan berbagai ramuan yang diperlukan. Dengan gerakan yang tenang, ia mulai melantunkan mantra, mengundang roh-roh baik untuk hadir dan memberikan perlindungan. Suara gemuruh angin malam menyambut setiap kata yang diucapkannya, seolah alam ikut berdoa untuk keselamatan mereka. Ketika lilin mulai menyala dan asap kemenyan membubung ke langit, aura mistis menyelimuti area tersebut. Para pedagang merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Dalam keheningan, Ki Satria meminta setiap orang untuk menutup mata dan berdoa, meminta keberanian untuk melawan ketakutan yang telah menguasai hidup mereka. Suara-suara gaib mulai terdengar,
membisikkan janji perlindungan bagi mereka yang berani melawan ketidakadilan. Namun, di sisi lain, Chino dan geng anak jalanan mendengar desas-desus tentang kehadiran Ksatria. Dalam kekesalan, mereka merencanakan serangan untuk menghancurkan keberanian para pedagang dan menakut-nakuti Ksatria. Chino merasa terancam oleh keberadaan dukun tersebut, dan malam itu, ia bersumpah untuk menghancurkan segalanya. Dukun itu akan merasakan apa artinya berhadapan dengan kami. Kita akan membuatnya menyesal, teriak Chino kepada anak buahnya, yang semua setuju dan bersiap untuk menyerang. Ketika Chino dan gengnya mendekati warung Bulina, suasana di sekitar Tanah Abang berubah. Angin bertiup kencang, membawa serta aroma kemenyan dan mistik yang menguar dari ritual Ksatria. Chino, yang biasanya penuh percaya diri, mulai merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Namun, ia tetap melanjutkan, berharap bisa mengintimidasi Ksatria dan para pedagang yang sudah bersatu. Ksatria, yang merasakan kedatangan para preman, bersiap menghadapi mereka. Dengan hati yang tenang, ia melangkah keluar dari warung, menatap Chino dan gengnya dengan ketegasan. "Apa yang kau inginkan, Chino? Jangan biarkan keserakahan menguasai jiwamu," ujarnya, suaranya menembus malam. Chino menjawab dengan tawa sinis, "Kami datang untuk menghancurkanmu, dukun. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi." Pertarungan dimulai. Chino menyerang lebih dulu, mencoba mendorong Ksatria ke dalam kegelapan. Namun, Ksatria, dengan ketenangan yang luar biasa, menghindar dengan gesit. Setiap gerakan Chino yang brutal dibalas dengan gerakan lincah Ksatria, yang seolah-olah melawan arus waktu. "Kau tidak akan menang melawan kebaikan," teriak Ksatria, memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan balik. Di tengah pertempuran, Ksatria mengeluarkan jimat pelindungnya, memanggil energi positif dari alam. Cahaya terang memancar dari telapak tangannya, membuat geng Chino tertegun. "Apa ini?" Chino berteriak, mencoba mengalihkan perhatian, tetapi aura mistis Ksatria semakin kuat. Makhluk-makhluk gaib mulai muncul, melingkari Ksatria dan menambah kekuatan aura pelindungnya. Mereka adalah roh-roh penjaga yang dipanggil untuk melindungi kebenaran. Pertarungan semakin intens. Ksatria dengan cermat menggunakan ilmunya, menghindari setiap serangan Chino, lalu membalasnya dengan serangan yang mematikan. Para pedagang, yang awalnya ketakutan, kini bersorak menyemangati Ksatria, merasakan energi keberanian yang mengalir dalam diri mereka. Dalam momen yang menegangkan, Ksatria mengangkat tangannya tinggi, dan dengan suara yang penuh kekuatan, ia memanggil roh-roh penjaga yang akan melindungi mereka semua. Ketika Chino merasa terdesak, ia mengeluarkan semua kekuatan terakhirnya. Dalam momen dramatis, dia meluncurkan serangan besar-besaran, tetapi Ksatria menunggu momen yang tepat. Dengan gerakan gesit, Ksatria menghindar dan mengalihkan serangan itu, membuat Chino terjatuh. "Kau telah mengabaikan semua peringatan. Sudah saatnya kau belajar," Ksatria berseru, suaranya menggema seperti suara petir di tengah malam. Semua mata tertuju pada Chino, yang tergeletak di tanah, wajahnya berlumuran rasa malu dan ketakutan. Ksatria tidak hanya mengalahkan fisik Chino, tetapi juga mengalahkan jiwanya. "Kau tidak perlu menjadi monster. Kau bisa berubah jika kau mau, kau tidak perlu menjadi monster. Kau bisa berubah jika kau mau," ujar Ksatria dengan penuh empati, meskipun suasana sangat tegang dan mencekam. Chino, yang terdesak, merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Pandangannya kabur, dan ketidakberdayaan menyelimuti hatinya. Ia melihat sekelilingnya, gengnya yang dulu gagah berani kini tampak ketakutan, merasakan aura kebaikan yang terpancar dari Ksatria. Dengan napas yang berat, Chino mengangkat kepalanya, menatap Ksatria dengan tatapan yang penuh kebingungan. Aku hanya ingin kekuasaan," ia berujar, suaranya bergetar. "Semua ini hanya cara untuk bertahan hidup." Namun, dalam hati Chino, ada kesadaran yang mulai muncul. Ia mulai menyadari bahwa cara hidupnya yang brutal telah membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ksatria melihat perubahan dalam diri Chino dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, termasukmu. Tetapi, kau harus memilih jalan yang benar mulai sekarang," katanya. Ksatria mengulurkan tangannya, memberikan jimat pelindung sebagai simbol harapan. "Terimalah ini. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi yang lemah,
bukan untuk menindas. Melihat jimat itu, Chino merasakan sebuah getaran dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini terpendam mulai bangkit. Para pedagang mengelilingi Chino, beberapa dari mereka masih merasa ragu, tetapi mayoritas mulai merasakan simpati. Dalam momen yang magis itu, Chino menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai, tetapi tentang melindungi. Dengan air mata yang menetes, ia akhirnya mengangguk, menerima jimat pelindung dan harapan baru yang diberikan oleh Ksatria. Dengan hati yang berat dan pikiran yang bergejolak, Chino beranjak berdiri. Dia tidak hanya merasakan rasa malu, tetapi juga keinginan untuk berubah. Aku akan memperbaiki semua ini. Aku tidak ingin lagi menjadi penjahat, ujarnya, suaranya penuh tekad. Chino berbalik kepada anak buahnya dan berkata, kita tidak akan mengintimidasi lagi. Mari kita bantu orang-orang di sini. Anak buahnya tampak bingung, tetapi ada satu hal yang jelas, Chino tidak lagi pemimpin yang sama. Suasana malam itu berubah dari ketegangan menjadi harapan. Semua orang di sekeliling Ksatria dan Chino merasakan perubahan itu. Dalam kegelapan, ada cahaya baru yang mulai bersinar. Sementara itu, Ksatria, dengan sikapnya yang bijaksana, mengingatkan semua orang tentang pentingnya persatuan. Kita harus saling melindungi. Tanah Abang adalah rumah kita. Kekuatan ada pada kita semua jika kita bersatu. Sorakannya disambut oleh tepuk tangan dan sorakan dari para pedagang. Malam itu menjadi momen bersejarah bagi Tanah Abang. Tidak hanya Chino yang mengalami transformasi, tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di sana. Mereka merasakan keberanian yang baru. Dengan bantuan Ksatria, mereka memutuskan untuk bersatu melawan ketidakadilan yang telah lama menggerogoti kehidupan mereka. Mereka mendirikan kelompok untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan dengan semangat baru, mereka berjanji untuk tidak lagi membiarkan premanisme menguasai kehidupan mereka. Ksatria, setelah melihat perubahan positif itu, merasa bangga. Ia tahu bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Dalam perjalanan pulang ke Banten, ia tersenyum, menyadari bahwa kehadirannya di Jakarta telah memberikan harapan baru, tidak hanya bagi para pedagang, tetapi juga bagi Chino. Malam itu, di tengah bintang-bintang yang berkilauan, Ksatria merasakan kedamaian di dalam hatinya, menyadari bahwa ia telah menjalankan tugasnya sebagai dukun dengan baik. Namun, cerita ini tidak berakhir di sini. Chino yang telah bertransformasi kini memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Ia berjanji untuk membangun kembali hubungan dengan para pedagang dan masyarakat. Dengan tekad yang bulat, ia mulai mendekati para pedagang, meminta maaf atas semua tindakan buruknya di masa lalu. Chino dan gengnya mulai membantu menjaga keamanan Tanah Abang, menegakkan keadilan yang telah lama hilang. Hari demi hari, perubahan itu mulai terasa. Para pedagang merasa lebih aman dan berani untuk berjualan tanpa rasa takut. Chino menjadi simbol harapan baru. Sosok yang dulunya ditakuti kini menjadi pelindung. Ia bahkan mulai bergaul dengan Ksatria, belajar tentang ilmu pengetahuan dan cara-cara untuk melindungi masyarakat. Tanah Abang perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang lebih baik. Ketika Ksatria kembali ke Jakarta untuk melakukan ritual dan membantu masyarakat, ia disambut sebagai pahlawan. Aura mistisnya semakin terasa, membawa semangat keberanian dan harapan. Chino yang kini lebih bijak, selalu berdampingan dengan Ksatria, membantu dalam setiap acara ritual dan memberikan perlindungan kepada para pedagang. Setiap malam, ketika angin berhembus lembut di antara kios-kios pedagang, para pedagang akan berkumpul untuk berbagi cerita. Mereka mengenang perjalanan mereka dari ketakutan menuju keberanian, dari keterpurukan menuju harapan. Dalam cerita-cerita itu, mereka mengingat betapa pentingnya untuk bersatu, dan betapa kekuatan kebaikan bisa mengalahkan kegelapan. Malam demi malam, dengan lilin menyala dan asap kemenyan yang menguar, mereka mengingat kembali ritual yang pernah dilakukan Ksatria, yang menjadi awal dari perubahan. Hawa mistis yang menyelimuti Tanah Abang membuat mereka merasakan koneksi yang lebih dalam dengan alam dan roh-roh yang menjaga mereka. Mereka berdoa bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk semua yang pernah mengalami ketidakadilan. Dan di tengah malam, ketika bulan bersinar cerah, Ksatria berdiri di atas bukit kecil, menatap Jakarta dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Masih banyak jiwa yang perlu dibimbing dan banyak kegelapan yang harus dilawan. Namun, malam itu, ia merasa bahwa harapan telah kembali ke Tanah Abang. Bulu kuduknya merinding saat merasakan aura mistis yang mengalir,
tanda bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dalam dunia yang dipenuhi tantangan dan ketidakpastian, kisah Ksatria dan Cino menjadi legenda yang terus hidup. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki keberanian untuk berjuang demi kebaikan. Tanah Abang kini bukan hanya tempat berjualan, ia telah menjadi simbol harapan dan keberanian, tempat di mana setiap jiwa berhak untuk bersinar dan hidup dalam kedamaian. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ksatria mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang tulus, dari keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan. Setiap jiwa memiliki perjalanan. Selama kita saling mendukung, kita akan selalu menemukan jalan menuju kebenaran, ucapnya, meninggalkan jejak harapan di hati setiap orang yang mendengarnya. Dan hingga hari ini, di antara hiruk-pikuk kota Jakarta, Tanah Abang terus bercerita tentang keberanian Ksatria dan transformasi Cino, di mana mistik dan kenyataan berpadu, menciptakan kisah yang abadi tentang harapan dan kekuatan persatuan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Ksatria mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang tulus, dari keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan. Setiap jiwa memiliki perjalanan. Selama kita saling mendukung, kita akan selalu menemukan jalan menuju kebenaran, ucapnya, meninggalkan jejak harapan di hati setiap orang yang mendengarnya. Dan hingga hari ini, di antara hiruk-pikuk kota Jakarta, Tanah Abang terus bercerita tentang keberanian Ksatria dan transformasi Cino, di mana mistik dan kenyataan berpadu, menciptakan kisah yang abadi tentang harapan dan kekuatan persatuan. Ingatlah, dalam setiap kegelapan terdapat cahaya. Tidak ada tantangan yang terlalu besar jika kita bersatu dan berjuang untuk kebaikan. Kekuatan kita terletak pada hati dan keberanian untuk berubah. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan penuh harapan, mereka mengangkat tangan, memanjatkan doa bersama. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk terus berjuang demi kebaikan. Lindungi kami dari segala keburukan dan bimbinglah kami dalam setiap langkah kami. Semoga kami selalu memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan dan menjadi cahaya bagi sesama. Terima kasih sahabat setia Cerita Kito yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.